membawa kami dari keajaiban kepada keajaiban, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini kami memperingati Pentakosta. Hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus secara ajaib, secara limpah dalam hidup kami. Kami yang biasa menjadi ajaib karena Roh-Mu ada dalam hidup kami. Hari Tuhan, Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Biar roh hikmat dan roh wanita Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan semua doa kami, berbicara buat kami. Sekali lagi Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya kami. Amin. Shalom, Bapak kasih Tuhan. Siang hari kita kembali belajar firman Tuhan. Sekali lagi buat satu hal yang mesti harus saya sampaikan, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang memperingati hari raya. Kita tahu bahwa kalau kita memperingati hari raya, berarti ada sesuatu yang kita rayakan. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang kita rayakan, saudara? Apa yang kita rayakan? Saudara, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, saudara ya. Kita akan belajar tentang sebuah tema tentang pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab berkata dunia itu diciptakan, yang bergerak dan yang pertama kali apa, saudara? Roh Kudus. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa pada mulanya langit belum berbentuk, gelap gulita. Saudara, langit belum berbentuk, keadaannya gelap. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Alkitab berkata bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan perhatikan, dan apa, saudara? Roh Allah melayang-layang menutupi di atas permukaan air. Dan saya mau beritahukan, inilah Roh Kudus, saudara. Ini adalah Allah sendiri. Kalimat melayang-layang itu seperti seekor induk ayam yang sedang mengerami akan telurnya. Dan satu kali telur yang dirami itu akan menetas. Kenapa, saudara? Telur yang dirami itu bisa menetas karena ada atmosfer, ada aura dari sang induk itu, saudara. Karena ada suhu tertentu yang melingkupi telur itu. Saudara, perhatikan seekor ayam, seekor induk ayam ketika mengerami telurnya itu dengan suhu tertentu. Sebagai induk ayam, dia sangat mengasihi, mencintai calon ayam tadi, saudara. Dan ketika dirami, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya melahirkan, akhirnya menetas, dan kemudian jadilah ayam. Kenapa bisa, Pak? Dari telur, saudara, tadi beberapa sarapan telur kan, soto ada telurnya. Perhatikan, dari telur yang mentah, saudara, ketika dirami, akhirnya jadi ayam. Kenapa? Karena ada kehidupan. Saudara, kehidupan itu membuat yang dari mati jadi hidup. Kehidupan itu bisa membuat dari yang tidak ada artinya bisa jadi berharga, berguna. Satu kali, saudara, di sebuah universitas di Eropa dibuat sebuah riset. Kemudian risetnya itu mengambil sebiji kacang, kemudian diteliti, diurai, kemudian berapa persen kandungan yang ada di dalamnya. Dan kemudian di universitas itu kemudian membuat kacang tiruan yang mirip bentuknya, modelnya
isinya, kemudian kandungannya mirip persis. Kemudian dua-duanya ditaruh di pot dan dibiarkan dalam beberapa waktu, dan hasilnya apa yang terjadi? Kacang yang asli itu tumbuh dan kemudian kelihatan daunnya berbunga, tumbuh sudah. Sedangkan kacang buatan mirip, sama, tapi tidak tumbuh. Apa yang jadi pertanyaannya, saudara? Pertanyaannya kenapa, saudara? Mendasar, kenapa yang satu tumbuh, yang asli itu tumbuh, kemudian yang buatan tidak tumbuh? Apa yang perbedaan? Karena kacang yang asli itu punya kehidupan, sedangkan kacang yang satunya meskipun mirip sama, tidak ada kehidupan. Saudara, kehidupan itu adalah semua ciptaan Tuhan. Kalau ada tumbuhan hidup, tanaman hidup, saya percaya ada kehidupan, dan yang menciptakan kehidupan itu adalah Tuhan. Saya dan saudara juga sama. Beda dengan robot. Manusia dengan robot itu berbeda. Manusia bisa menciptakan robot, tapi robot tidak bisa menciptakan kehidupan. Meskipun robot itu bisa melakukan aktivitas seperti manusia lakukan. Di negara berkembang, mereka melakukan itu untuk mengurangi tenaga kerja. Para pelayan restoran dikurangin dan kemudian pakai robot. Cuma tombol saja, kemudian yang keluar bukan pelayan Tuhan, bukan seorang wanita, perempuan, atau seorang pesaji gitu ya, pesaji bukan, tapi pakai robot. Tapi bedanya apa? Mereka tidak punya kehidupan, mereka hanya disetel, mereka hanya disetel gitu aja. Saudara, sama seperti telur tadi. Di dalam telur ada kehidupan, tetapi supaya kehidupan itu muncul, supaya kehidupan itu bertumbuh, kehidupan itu berbuah, saudara, dibutuhkan atmosfer untuk bisa kelihatan nyatanya. Roh Kudus juga sama dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus bergerak dan melayang-layang, saudara, bahkan sebelum Tuhan berfirman, dia melayang-layang, dia ingin supaya Roh Kudus itu menciptakan atmosfer. Atmosfer itu adalah atmosfer yang membuat terjadinya kuasa penciptaan langit semesta alam ini. Dan atmosfer itu atau kuasa penciptaan itu, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, itu juga ada dan dialami oleh setiap kita semuanya. Karena kita juga punya roh yang sama, roh yang pernah melayang-layang pada mulanya langit belum berbentuk, kemudian roh Allah melayang, roh yang sama itu ada dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Sampai di sini paham saudara? Kalau kita seringkali berkata mari kita memuji Tuhan, istilah Tuhan berkuasa di atas pujian umatnya, saudara. Sebenarnya saudara, saat itu ketika kita menaikkan pujian, itu menciptakan atmosfer. Saudara, tadi kita memuji Tuhan, tiba-tiba atmosfer Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Tidak usah disuruh, mari kita memuji Tuhan dengan lompat, dengan bergerak. Saya oleh sebelah saya busur, suka kita geser-geser, saudara. Istri saya loncat sini. Saya ngikutin, kalau saya ngikutin nanti keringat saya keluar semuanya. Saudara, itu yang namanya atmosfer. Itulah tahta yang membuat Tuhan itu duduk diam di atas pujian umatnya. Katakan amin. Kalau saudara memuji Tuhan dengan betul, dengan ungkapan hati yang paling dalam, saudara, kita nggak perlu menyampaikan ayo kita angkat, nggak perlu. Jemaat itu dengan sukacita tiba-tiba angkat tangan sendiri, nggak usah disuruh lompat sendiri, saudara. Itu yang namanya Holy Spirit. Laughter, saudara. Sukacita, rebah di dalam roh. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus yang hari-hari ini Tuhan akan kerjakan. Istimewa, kita sedang masuk di dalam era Pentakosta yang ketiga. Pak, kapan Pentakosta yang pertama? Saat 120 murid ada di kamar loteng Yerusalem.
Kisah 1 ayat yang ke-15, mereka menunggu janji Bapa. Dan ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba turunlah seperti hembusan angin. Dan kemudian 120 orang murid ini dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata, berbahasa lidah, berglosolali. Mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, mereka berkatakan. Tapi detik itu seorang yang bernama Petrus, orang yang pernah terbuang, orang yang pernah hancur, orang yang pernah mengkhianati gurunya, orang yang pernah gagal, tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, maka Petrus bangkit berdiri dan dia menyebut kitab Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan Petrus menjadi tokoh Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang kedua dilanjutkan terus bergerak, murid-muridnya bersaksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan terus bergerak sampai kira-kira 100 tahun yang lalu. Seorang yang bernama J. William Seymour, seorang budak kulit hitam. Zaman dulu ada perbedaan, kulit hitam, kulit putih dibedakan, orang bule, orang negro dibedakan, saudara. Dan kemudian ketika dia haus akan hadirat Tuhan, haus akan Roh Kudus, kemudian membuat ibadah perdana di kandang kuda saat itu di Azusa Street, Jalan Azusa di Amerika Serikat. Setelah mereka beribadah, tiba-tiba tempat itu tergoncang, tiba-tiba api Tuhan turun menyambar mereka. Sebagian semua orang yang hadir saat itu dipenuhi Roh Kudus. Orang berjalan kira-kira 100 meter sudah merasakan hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus. Mereka berlutut, mereka menangis. Orang yang mendekat tempat itu, mendekat kandang kuda saat itu, mereka mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Saudara, setelah itu saudara, kita sedang masuk ke sebuah era, yaitu era Pentakosta yang ketiga. Kapan? Now, sekarang, katakan amin. Hari-hari ini kita dibawa Tuhan untuk mengalami yang namanya hujan akhir. Dan Roh Kudus akan dicurahkan secara limpah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat yang ke-18, juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kapan itu saudara? Hari-hari ini, Pentakosta ketiga, hari-hari ini, sejak saat ini kita hidup, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya secara limpah buat setiap orang-orang yang merindukan dan haus akan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau kita hidup hari-hari ini, karena kita masuk dalam penggenapan firman Tuhan. Sebelum masuk 3,5 tahun yang pertama, gereja Tuhan jadi ajaib. Orang percaya yang sungguh-sungguh akan jadi luar biasa, akan jadi ajaib. Kok bisa? Kenapa? Karena Roh Kudus turun, karena Roh Kudus mengurapi, karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Orang yang biasa-biasa jadi orang yang luar biasa. Kembali ke Portugal, menjadi orang yang luar biasa. Saudara, kenapa? Sebab ini adalah pola hidup. Kalau bisa nggak bisa. Jadi pola hidup kehidupan orang percaya macam itu. Jadi pola hidup, gaya hidup hari-hari ini, saudara, pola kehidupan orang percaya tidak bisa. Artinya ketika kita hidup di akhir daripada akhir zaman ini, kita harus bergantung penuh kepada pribadi Roh Kudus. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita tidak bisa mengandalkan orang lain,
tidak bisa mengandalkan orang tua, tidak bisa mengandalkan anak, tidak bisa mengandalkan siapapun juga. Cuma satu yang harus dan kita andalkan, yaitu Tuhan sendiri. Katakan amin. Roh Kudus sendiri setiap hari berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jangan pernah bergerak sebelum kita tahu Roh Kudus suruh kita bergerak. Jangan pernah lakukan apa-apa sebelum Tuhan suruh melakukan kemana kita mau berjalan. Kita mau belajar hari-hari ini untuk minta Roh Kudus turun dalam hidup kita semuanya. Ini pola hidup di akhir daripada akhir zaman. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan semakin sulit sukar. Ada begitu banyak PHK, ada begitu banyak kesulitan, kesusahan. Tapi ketika orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan dan selalu bergerak kepada Tuhan, saya percaya ada banyak peluang kesempatan yang akan Tuhan berikan dan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ada banyak koneksi yang Tuhan berikan hari-hari ini, saudara. Meskipun kita punya ide yang bagus, tetapi apakah itu menjadi idenya Tuhan? Belajar hari-hari ini menangkap yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita membangun dengan kekuatan kita sendiri, sia-sia. Mazmur 1 ayat yang ke-27 berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hari-hari ini minta hikmat daripada Tuhan, minta ide-ide daripada Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh yang penuh dengan ide. Roh Kudus adalah roh yang penuh dengan kreativitas. Roh Kudus itu adalah roh yang tanpa batas, yang turun dan ada dalam hidup dari semuanya, membuat saudara yang hari-hari ini membuat banyak orang terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang yang tanpa batas. Katakan amin. Meski bekerja di rumah, Tuhan bisa berkati kita, kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir batu hidup depan kita semuanya. Katakan amin. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, saudara, bergerak bersama dengan Roh Kudus. Seperti pada mulanya langit belum berbentuk gelap. Hari-hari ini kan gelap, saudara. Pekerjaan sulit, pekerjaan susah. Kemudian sepertinya susah untuk berjalan. Orang yang gelap itu sulit untuk berjalan, melangkah. Betul apa enggak? Saudara, kalau tiba-tiba lampunya mati, kemudian saudara mau keluar dari kamar, kira-kira saudara meraba-raba apa enggak? Kenapa? Karena enggak kelihatan. Dunia ini sedang mengalami kegelapan, sedang mengalami kehancuran. Kalau Roh Allah melayang-layang, saudara, maka Roh Allah itu yang akan menuntun kita untuk kita bergerak, dan akhirnya jadi terang. Maka terang itu terjadi. Roh itu menciptakan kehidupan. Di situ Tuhan berfirman, dan ketika Ia mengucapkan firman, maka dibuatnya jadi. Dengan kata lain, saudara, kalau hidup saudara ini dipenuhi Roh Kudus, ketika saudara memperkatakan sesuatu, itu bisa jadi kenyataan. Firman yang jadi daging dan mimpi kita jadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Bukan yang kadang-kadang, hari-hari ini. Karena Alkitab mengajarkan kita segala sesuatu itu terjadi karena iman. Betul apa enggak, saudara? Iman semuanya dasarnya adalah iman. Iman itu kapan munculnya, saudara? Iman itu muncul ketika saudara mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17, iman muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita dengar firman, dengar logos, firman yang daripada Tuhan, tiba-tiba rema itu bagian dari logos dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Sudah pernah dengar khotbah, tiba-tiba ada satu kata, sukacita daripada Tuhan jadi kekuatanmu, tiba-tiba masuk dalam hidup kita dan kita bergairah. Itu yang namanya rema. Saudara, itu yang namanya rema. Seorang yang bernama Kenneth Hagin, tolong dikembalikan PowerPoint-nya. Seorang yang bernama Kenneth Hagin, saudara, mengatakan rema adalah the spoken word, firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus buat saya dan saudara.
Rema itu adalah ucapan Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Itu rema. Ya, itu rema, saudara. Henkin berkata demikian, oleh sebab itu orang tidak bisa niru orang lain. Kita ini punya patron masing-masing. Tidak bisa meniru apa yang orang lain lakukan. Cara nyembah, suaranya, main musiknya, saudara. Nggak bisa. Tuhan itu akan bawa saudara jadi saudara sendiri. Nggak bisa kalau gitu, Pak, nggak boleh belajar. Boleh, siapa bilang? Kita boleh belajar, tetapi jangan meniru orang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Kita amati, ditiru, dan dimodifikasi ATM. Amati apa? Pergerakan. Kita lihat, kita tiru. Wah, kelihatannya nggak bisa seperti ini. Belum. Kita modifikasi yang sesuai dengan keadaan kita, dan kemudian kita lakukan. Nanti Roh Kudus yang membuat kita, membawa kita kepada segala kebenaran, yang menuntut kita. Sudah, jadilah diri saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Hidup Anda akan jadi lebih hidup kalau saudara mengikuti orang lain. Saudara, orang lain kok enak ya, saya lakukan ini kok tidak bisa, kok tidak enak, kok tidak jadi. Kita capek sendiri. Biar saya mau sampaikan siang hari ini, Tuhan itu adalah Tuhan sumber dari penciptaan. Kuasa penciptaan itu dimulai dengan bergerak bersama Roh Kudus. Kalau saudara melibatkan Roh Kudus, seperti yang firman Tuhan katakan, jadilah terang maka terang itu jadi. Saudara, kita butuh satu kalimat saja, dan saya mau sampaikan. Apa itu, saudara? Ketaatan. Saudara, dalam keadaan yang gelap seperti ini, firman Tuhan berkata, kemudian saudara taat lakukan, maka saudara akan melihat terang itu menjadi kenyataan. Terang untuk mengalami ketaatan, untuk punya hati yang taat, saudara, itu perlu latihan. Tidak bisa cuma sekali, 2 kali, perlu dilatih. Taat yang paling sederhana adalah taat berdoa, taat baca firman, taat melayani, taat sama dengan menurut firman, mengalami keajaiban demi keajaiban, kuasa supranatural. Mau apa tidak, tergantung saya. Saya mau beritahu, inilah hari Pentakosta, dan kita mendengar Pentakosta itu adalah salah satu hari raya orang Israel. Ada hari raya Paskah, hari raya Apam Fati, roti tidak beragi, hari raya Buah Sulung, hari raya Pentakosta, hari raya Nafiri, hari raya Grafira, hari raya Pondok Daun, dan hari raya kita tahu itu adalah pesta sukacita. Tuhan mau supaya hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan. The day of Pentecost atau hari Pentakosta, Penta itu 50, hari Pentakosta itu 50 hari setelah Yesus bangkit naik ke surga. Dan ini ayat kuncinya, saudara. Sebetulnya ayat kuncinya itu rangkumannya adalah pengalaman orang yang mau hidup cara baru bersama dengan Tuhan, orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang mau mengandalkan Tuhan. Itulah Pentakosta. Diawali dari kisah 2 ayat yang pertama, orang percaya terima kuasa Allah. Ini awalnya. Dan siang hari ini kita akan sama-sama minta sekali lagi Roh Kudus turun mengurapi dan membawa kita sampai dalam sebuah keintiman kedalaman bersama dengan Tuhan, supaya kita diurapi oleh Roh Kudus dan kita punya kuasa. Ketika kita diberi Roh Kudus, kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk berkata-kata. Ketika kita memperkatakan, dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tidak dapat berkat dapat berkat, saudara. Kita ucapkan penuh dengan otoritas perkataan dari kuasa perkataan kita kalau Roh Kudus turun. Yang kedua, kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu berkat, hari-hari ini kita perlu keajaiban. Kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya, apalagi
kuasa untuk mengusir roh jahat. Saudara, hari ini kalau ada yang berbuat jahat atau ingin berbuat jahat atau kuasa jahat, saudara, apapun juga saudara punya kuasa untuk mengusir semua roh-roh jahat. Kemudian kuasa melenyapkan sakit penyakit. Saudara, ketika dipenuhi Roh Kudus, kuasa itu ada dalam hidup saudara. Tumpang tangan kepada yang sakit dan usir semua sakit penyakit, maka orang yang sakit itu disembuhkan karena doa saudara sebagai alat amin. Kuasa mengatasi segala kelemahan. Ada begitu banyak kelemahan, kekurangan, tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi kuat. Beberapa hari yang lalu kami didatangi oleh beberapa teman, dan kemudian kami buat hidroponik. Tiba-tiba ada satu teman bawa temannya dan bercerita, "Pak, ini pernah kena narkoba, sudah sekian puluh tahun lamanya, dan sering kali kecenderungannya jatuh bangun di dalam dosa." Ada satu teman, seorang pengusaha, dia sampaikan, "Kamu mesti harus doa, baca firman Tuhan, kemudian dekat dengan orang yang kuat, bersekutu dengan orang yang sudah rohani. Semuanya tidak ada yang salah, betul semuanya. Tinggal saya nimpalin satu lagi, Pak, jangan lupa apa? Kamu minta Roh Kudus turun atas hidupmu. Kamu harus dipenuhi Roh Kudus sehingga kamu kuat. Kamu bisa menolak semua kelemahan. Ketika kamu sendirian, kamu kuat menerima kelemahan." Dan dia berkata, "Iya, Pak, saya juga mau minta." Saudara, mari sama-sama siang hari ini minta sekali lagi, biar kita dihembusi Roh Kudus sekali lagi. Saudara berkata, "Pak, saya sedang penuh Roh Kudus." Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu penuh Roh Kudus." Kata kerja present imperatif penuh itu terus-menerus, bukan hanya setiap kali, tapi setiap saat, saudara, setiap waktu, setiap kesempatan minta Roh Kudus turun memenuhi hidup kita terus-menerus, dan pengurapan itu limpah dalam hidup kita semuanya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Tolong mas musik sampai ke depan. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita boleh duduk tidak apa-apa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita minta baptisan Roh Kudus memenuhi saudara. Tidak ada tumpang tangan, tapi Roh Kudus yang akan menyentuh setiap saudara semuanya. Makasih Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau. Come Holy Spirit. I love you Lord. Kami merindukan Engkau siang hari ini Tuhan. Engkau melayang-layang di tempat ini, bahkan di setiap tempat, setiap umat Tuhan dimanapun berada. Roh Allah melayang-layang, Roh Kudus melayang-layang dan mengurapi setiap saudara. Dia akan mengurapi. I
hanya sebuah hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Engkau yang ada di rumah dari tempat ini, buka kedua tanganmu. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus, aku haus akan Engkau, aku rindu akan Engkau, aku mencintai akan Engkau, Roh Kudus. Mari bersama-sama. Setelah itu yang ketiga, terima hembusan Roh Kudus, terima hembusan Roh Kudus masuk di Pentakut pada ketiga. Satu. Tuhan mau beri dua lagi bersama-sama yang belum diberi Roh Kudus. Engkau yang butuh Roh Kudus, engkau yang mau berjalan dengan Roh Kudus. Dua.
bergerak seperti apa yang Tuhan mau, seperti roh yang melayang-layang meski dalam keadaan yang gelap, keadaan yang tidak menentu, karena roh Tuhan Allah ada pada kami. Itu yang menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan. Makasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke tempat masing-masing. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan angkat ke tempat tangan dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus akan bersama dengan Roh Kudus limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, pikiran, sabar, turun menyertai hidup kita semuanya. Siang hari ini sampai Maranatha, diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, masa depan dan rencanamu. Apapun yang dikerjakan kesambut sepertinya jadi berhasil. Tuhan terima menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ketika engkau tinggal dalam firman Tuhan mentah dan melakukannya, tidak ada ternyata dan potong. Semua tergenapi dalam anugerah Tuhan yang yakin dan percaya mencapai